Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini adalah alat canggih hack RPM guys. Dan aku mengalami masalah trouble shooting on this ini guys ya. Apa namanya? Vacuum cleaner, penyedot debu. Nah, ini bermasalah sekali dan aku harus memperbaikinya karena is to the dead alias mati gitu ya. Mengambil power bank dulu dan dilakukan pengisian. Nah, pengisiannya normal atau tidak? Dan kalau normal artinya baterainya baik-baik aja. It's not a game, it's a rich thing. Nah, mulai dari sini guys, perhatikan baik-baik nih guys ya. Aku pakai USB tester 7 in 1 nih guys. Dan ini kelihatan dayanya sebesar 3,9 watt gitu guys ya. Saya berpikir kembali keajaiban, mau saya dunuk-dunuk ternyata tidak bisa nyala juga ya guys. Dan akhirnya aku harus membongkarnya dengan alat yang namanya dry guys, atau obeng itu. Obeng positif ya. Di sini terbongkar sudah dan isinya di dalamnya ini ada saklarnya yang macet. Itu dugaan saya sementara. Karena saya punya ide kreatif yang sederhana, saya konsletkan dulu. Jadi saya jumper pakai penjepit ya guys ya, pakai pinset nih. Nah, dan akhirnya bisa nyala ya guys, bisa berputar, bisa weng seng seng ngeng ngeng ngeng. Dan sudah aku putuskan untuk membongkar si saklar ini guys ya. Kalau kalian punya alat yang sama seperti punyaku ini, silahkan kalian pantau dulu guys. Kalau terjadi kerusakan yang sama seperti alat saya ini guys, menggunakan metode nenek moyang, jugilnya pakai silet ya guys ya. Yang penting kebuka gitu guys. Dan di sini saya uwek-uwek, ternyata itu tidak bisa ketemu guys. Akhirnya saya zoom dan di sini ternyata blenyek ya. Blenyek itu ya deledek itu guys. Kepanasan mungkin ya, kepanasan karena ini ampernya besar saat mengalir menyuplai dinamo saat berbunyi weng weng seperti itu ya guys. Dan ini itu ada dua ternyata. Sudah saya lepas itu ada dua karena kecil sekali ya. Jadi harus perlu di zoom seperti ini guys ya. Metode saklar ini mirip sama pulpen yang ceklak-ceklik itu guys. Diceklikan naik turun gitu ya guys. Dan setelah saya pikir cukup bisa kembali seperti semula gitu, akhirnya saya putuskan untuk menutupnya ya guys ya. Dan rencana mau saya pasang. Dan ternyata setelah saya pencet mejen lagi ya guys, tidak bisa akhirnya. Dan aku sampai akhirnya putus asa nih guys. Lalu kuputuskan untuk merenung di rosokan tetangga ya guys ya, biar mendapatkan inspirasi dari rosokan. Aku sedang merenung di sini, siapa tahu nanti dapat ilmu atau dapat kekuatan dari the power of rosokan. Siapa tahu bisa menjadikan kekuatan saya terpicu dan akhirnya membenekkan saklar, membetulkan saklar bisa ya guys ya. Setelah aku merasa mendapat inspirasi yang cukup dan kekuatan yang cukup juga, akhirnya saya coba uwek-uwek lagi nih ya guys ya. Dan di sini sebenarnya aku tambah pelumas. Itu inspirasi yang aku dapatkan. Akhirnya bisa dipencet dan hasilnya seperti ini. Ceklik, 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 ceklik. Nah, pokoknya seperti itu guys ya. Masuk pada mode penerapan. Jadi kita terapkan ulang dari yang tadi dibongkar dan sekarang dirakit kembali gitu guys, biar menjadi rapih dan bisa digunakan. Tutup dulu, mak krekep. Iya. Kemudian setelah ini kita harus melakukan pembautan pengencengan guys. Jadi dikencengkan, muternya ke kanan kalau muter baut itu ya guys, kalau mau ngencengin. Dan akhirnya dipencet. Wah, mantap coy. Mantap sekali. Lalu pada bagian penutupnya nih guys ya, kalian harus bersihkan dulu guys.
Menggunakan tisu boleh, menggunakan kain pel boleh, menggunakan lap juga boleh. Lalu pasangkan lagi atau instalasikan lagi ini bagian filternya, lalu ditutupkan sampai mak kerekep gitu ya guys ya. Setelah itu dicoba untuk menghisap tisu, dan akhirnya tisunya terhisap dan muter-muter di dalam situ. Wes. Nah begitu guys, ini aku coba pakai sapu ya guys, dan akhirnya bisa membersihkannya. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena videonya tadi udah selesai guys, sekarang beralih bagi subscriber abadi yang sudah lama ngikutin PLTS aku. Nah, aku memberikan informasi nih guys ya. Jadi aku sekarang panel suryanya itu sejak bulan 11 tanggal 16 tahun kemarin, berarti itu udah 2,5 bulan ya guys. Aku dapat listrik berapa WH gitu guys ya. Dapat listrik 69,4 kWh. Dan untuk speknya, yang belum melihat channel saya ini, dan yang belum tahu, ini untuk mengoneksikan ke HP. Jadi mantau pengisian ke aki itu menggunakan handphone. Dan ini akinya ya guys. Jadi rata-rata pendapatan per hari itu turun guys, karena cuacanya sering mendung. Dan sekarang aja ini dapat 172 watt dari panel surya ngecas ke aki. Ngecas ke aki itu. Terus kalau kita lihat ampernya 11 ampere, dan ampere output ke baterainya ini 12,3 ampere. Dan suhu ruangan sebenarnya ini sensor suhunya nggak dipasang ke baterai. Harusnya yang ini dipasang ke baterai ya guys, tapi nggak dipasang. Jadi ini hanya suhu ruangan di dalam tempat ini gitu. Itu suhunya sekitar 30,2 derajat Celcius guys. Dan untuk baterai ini saya baru bikin videonya ya guys, dan BMS-nya juga sudah datang. BMS-nya ini 7S20A guys. Ini aku baru ngerakit satu rel gitu ya, satu paralel aja yang bertotal 100 biji. Nanti jadinya kan 700 karena 7S. Nah 100 bijinya itu baru aku rakit pelan-pelan. Karena apa? Karena sambil tag video guys, biar nanti videonya bisa oke gitu ya, kalau ditonton cukup pantas gitu. Dan penggunaan beban saat ini itu 53 watt, 60 watt sekitar segitu. Beban lampu yang pertama ini ya guys ya. Lalu beban lampu selanjutnya ini guys. Dan dari perangkat ini yang belum ngerti namanya solar charger controller MPPT, mereknya ePever ya. Dan outputnya pada beban ini kan 12 volt ya guys. Kemampuan outputnya pun 40 ampere seperti dengan spek ini, 40 ampere juga. Jadi charging dan dischargingnya sama-sama 40 ampere. Terus penggunaan beban pada load. Nah pada load ini ya guys, itu saat ini kan kosong, tapi selama aku make total itu cuman buat lampu DC sama neon box ya guys. Itu ternyata juga sudah lumayan banyak juga nih. Sudah menghabiskan 3,3 kWh selama 2,5 bulan. Lumayan juga ya. Ya cuman kalau ini dirupiahkan kan, per rupiahnya sekitar 1.600.
Ya anggap aja 5.000 lah ya. 5.000. Cuman 3,3 kWh. Yang keluar banyak itu yang di sini. Yang penggunaan inverter ini sama inverter yang buluk ini ya guys.